warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leni Amelia. Saya dengan NIM 2331452 dari mata kuliah pilihan Teknik Produksi Film. Nah teman-teman, pada jurnal keempat ini kita akan sharing tentang materi yang saya presentasikan ketika pertemuan keempat di mata kuliah pilihan Teknik Produksi Film ya. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah teman-teman, selanjutnya kami juga membahas terkait unsur-unsur dalam film di unsur sinematik. Teman-teman tahu nggak apa itu unsur sinematik? Nah, unsur sinematik itu adalah elemen-elemen teknis yang sangat penting dalam pembuatan sebuah film karena mereka itu membentuk cara cerita yang disampaikan, baik itu secara visual gitu ya teman-teman. Nah, tak kalah penting juga dengan audio. Kalau nggak ada audio kan rasanya monoton ya teman-teman. Audio itu adalah sangat penting juga. Nah teman-teman, selanjutnya apa sih peran penting dalam film itu? Siapa aja dan apa aja gitu. Nah teman-teman, ini adalah peran penting dalam film. Yang pertama itu adalah prosedur, yang kedua sutradara. Coba teman-teman bayangin kan misalkan ada sutradara, bagaimana perjalanan film tersebut. Nah ketiga itu ada penulis skenario. Ini juga tak kalah penting. Kalau misalkan nggak ada penulis skenario, bagaimana kita akan mengkonsep segalanya? Bagaimana kita akan menyusun film tersebut gitu. Nah keempat juga ada penata kamera. Kalau misalkan penata kamera ini tidak ada, bagaimana kita mengambil gambarnya, mengambil video tersebut. Terus yang kelima itu ada penata artistik. Ini juga tak kalah penting ya teman-teman. Terus ada penata musik juga, ada editor. Editor juga sangat penting ya teman-teman. Ini akan menentukan akhir dari perekaman video-video tersebut. Terus ada pengisi dan penata suara. Nah ini juga tak kalah penting teman-teman, yaitu adalah bintang film. Kalau misalkan nggak ada bintang film atau pemerannya, kita bagaimana mau menyuting film dan skenario yang telah kita buat ya? Itu juga penting teman-teman. Nah teman-teman, ada yang mau tahu nggak sih apa itu definisi film? Nah teman-teman, definisi dalam pembuatan film itu adalah pembagian kerja dalam sebuah produksi film. Yang pertama itu ada departemen produksi, terus yang kedua itu ada departemen penyutradaraan, terus yang ketiga itu ada departemen casting, yang keempat ada departemen kamera, yang kelima ada departemen artistik, yang keenam ada departemen suara, ketujuh ada departemen pencahayaan, lalu ada departemen kostum dan tata rias, terus ada departemen pasca produksi. Nah teman-teman, ini yang paling penting di pasca produksi itu yang akan menentukan hasilnya bagaimana, dan itu akan membawa penonton untuk merasakan emosi untuk penonton untuk melihat film yang kita buat. Nah teman-teman, tahu gak sih pemasaran yang tidak pernah diproduksi secara terpisah itu apa? Ya teman-teman, yang pertama itu ada Miss Ancient. Sebelumnya saya sudah memberitahu ya di awal waktu Miss Ancient seperti sinematik gitu ya teman-teman. Nah kedua itu ada sinematografi. Nah film yang dinilai biografi ya teman-teman. Nah teman-teman, coba bayangin di salah satu film, kalau misalkan film itu flat aja, lurus aja gitu, monoton aja, nggak ada estetikanya, nggak ada sinematografinya, nggak ada kayak dikat, kayak gambar muncul gitu, kayak lurus aja, pasti membosankan kan, boring kan, kayak monoton banget sih ini film, nggak ada adegan dramatisnya ataupun silence-nya gitu, biasa aja. Jadi itu kurang seru dan kurang menantang perasaan penonton semuanya kan. Jadi sinematografi itu penting teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk dalam tahap akhir. Apa sih tahap akhir? Nah teman-teman, tahap akhir ini bisa dibilang pasca produksi, dimana dalam pasca produksi ini kita akan memulai editing dan menambahkan sound atau suara di dalam video tersebut ataupun di dalam film tersebut. Nah teman-teman, pada tahap pasca produksi ini adalah menempati posisi yang sangat krusial atau penting, di mana editing dan penanganan suara itu mengubah bahan mentahan menjadi sebuah karya seni sinematis yang utuh. Teman-teman mau tahu nggak? Metode editing apa aja sih yang dipakai? Nah, yang pertama itu ada cut. Cut itu adalah pemotongan langsung di dalam video ataupun gambar.
Kayak contohnya udah direkam 1 jam terus dipotong di tengah-tengah, itu namanya cut ya teman-teman. Nah teman-teman, ada jam cut juga, terus ada tap to tape atau linear, ada digital atau non-linear, itu tuh berbasis komputer dimana kita menyimpan sebuah video dalam memori. Terus ada live editing. Nah teman-teman, selanjutnya ada live editing. Teman-teman tahu nggak, live editing itu adalah penyuntingan langsung seperti penyampaian berita, contohnya ada di TV One, Kompas TV gitu ya teman-teman, di Net TV. Pokoknya penyampaian berita itu disampaikan dengan penyuntingan langsung. Nah teman-teman, selanjutnya ada suara apa aja sih yang dipakai. Nah yang pertama itu ada dialog itu adalah percakapan antar aktor gitu, kayak ini aktor pertama contohnya, hai apa kabar, lalu yang aktor kedua itu saya baik gitu, itu kayak percakapan gitu ya teman-teman. Ada musik juga teman-teman, coba teman-teman bayangin di salah satu film kalau misalkan nggak ada musiknya, bayangin betapa membosankan, boringnya, nggak ada suara musik kan. Terus ada efek suara, ada suara latar, ada voice over atau narasi suara ya, ada keheningan atau silent, dimana keheningan itu dipakai ketika akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting gitu, jadi di silent suara latarnya jadi lebih menegangkan atau dramatis. Baik teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.